Oke, selamat datang kembali di channel M. Arif Rahman Hakim, dan kali ini gue akan membahas series Loki episode 1. You picked up the Tesseract, breaking reality. I want you to help us fix it. Not my forte. Pretend your life depends on it. I'm gonna get a snack. This Wednesday, I am the god of mischief. It is adorable that you think you could manipulate me. I was just standing up to make a point. I'm sorry, go ahead. It won't be as meaningful now. Okay, well, stay seated. I'll do what I want to do. streaming this Wednesday only on Disney+. Gue akan bahas secara lebih lengkap sesuai janji gue minggu kemarin. Tapi gue akan bahas yang belum gue bahas dari video gue sebelumnya. Jadi hari ini gue upload 2 video. Yang pertama gue collab dengan salah satu member komunitas Marvelitas Bandung. Kalian bisa lihat video sebelumnya. Dan yang mungkin belum gue jelasin secara detail di sana, akan gue jelasin lebih detail di video kali ini, terutama di bagian penjelasan The Secret Timeline dan penjelasan alat preset waktu yang dimiliki oleh TVA. Mungkin gue lebih fokus ke penjelasan 2 hal itu, karena itu yang paling banyak fans yang kayak salah paham. Tapi sebelum itu gue akan ngejelasin secara umum dan secara khusus. Tapi gue akan nggak terlalu berurutan sesuai seriesnya. Oke, pertama dari kejadian Loki kabur setelah Battle of New York dari film Avengers tahun 2012, tapi masih dalam cerita Avengers Endgame. Ya emang kalau gue jelasin kayak gini dan kalau kalian gak nonton itu akan membingungkan. Tapi kalau kalian nonton film, apalagi kalau kalian udah ngikutin filmnya dari tahun 2012 dan kalian nonton film Avengers Endgame tahun 2019, itu kalian bakal ngerti maksud gue. Jadi ini Loki-nya kabur dari timeline Avengers 2012. Tapi dari kejadian Avengers Endgame 2019, Loki kabur karena Tony Stark gagal buat mengambil Tesseract karena kejedot gara-gara Hulk. Loki-nya kabur dan dia terdampar di Gurun Gobi. Nah, ketika dia terdampar, itu berarti dia udah menciptakan timeline baru. Dia udah menciptakan branch universe baru, dia udah menciptakan cabang baru, menciptakan universe baru, menciptakan timeline baru. Kan itu yang dihindari. Itu yang dibilang Ancient One ke Bruce Banner ketika Bruce Banner pengen ngambil Time Stone di film Avengers Endgame. Itu juga yang terjadi oleh Steve Rogers. Dia disuruh mengembalikan ke 6 Infinity Stones ke waktunya masing-masing agar tidak terjadi cabang waktu. Dan ternyata gak usah dikerjain juga sih sebenarnya. Kalau mereka tapi nggak tahu juga sih ya. Gue penasaran, kalau misalnya Avengers tidak mengembalikan Infinity Stone ke waktunya masing-masing, ke timeline-nya lagi, apakah nanti itu bakal jadi tugas TVA buat ngembaliin Infinity Stone itu ke timeline tersebut? Kan mereka punya alat preset waktu, alat penghapus timeline. Tapi ya udahlah, kalau kalian terlalu banyak bertanya kayak gitu, jadi kita tidak terlalu menikmati seriesnya. Tapi kalau mungkin kalian lebih suka berdebat kayak gitu, mungkin itu cara kalian buat menikmati, ya silakan. Kalian tinggal komentar di bawah, diskusilah. Dan setelah itu dia ditangkap oleh TVA, Time Variance Authority. Sebelum Loki-nya pergi, timeline-nya diresetkan sama TVA. Nah, itu kan banyak yang nggak tahu tuh apa yang terjadi dengan ketika timeline-nya direset. Apa yang terjadi? Kan nggak diliatin tuh di kamera, nggak diliatin di seriesnya. Tapi sebenarnya udah dijelasin loh sama Miss Minute. Kita potong dulu ya ke penjelasan Miss Minute. Ketika Loki lagi frustasi, marah-marah, gue nggak harusnya di sini katanya. Lalu Miss Minute pun dari TV, ada TV gitu, dia ngejelasin, lu lagi marah-marah ya, lu kayak protes gitu. Gue nggak harusnya di sini gitu. Dijelasin dulu ada perang multiversal, bla 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 bla. Tapi kalau kalian tonton lagi di bagian penjelasan Miss Minutes, itu ketika
si varian menciptakan branch, menciptakan cabang timeline baru, itu kan dia ditangkap tuh sama TVA. Yang si gua ngejelasinnya gimana? Bentar. Oke, anggaplah ini dua timeline. Oke. Dua timeline yang berbeda. Nah, TVA itu mencegah agar timeline yang ini tidak membuat cabang lalu menabrak timeline di atasnya dan terjadi perang antar universe yang di atas dengan universe yang di bawah ini, dengan timeline yang satu ini, yang timeline A dengan timeline B itu nggak bertabrakan. Sebenarnya ada 3 cabang ya. Gimana gue kayak anggap aja pulpen ini. Ini timeline A, ini timeline B. Anggaplah ini MCU, ini timeline yang lain kita nggak tahu apa. Terus timeline ini berjalan lurus aja, nggak ada yang ganggu gitu. Nah, Loki ngambil Tesseract itu menciptakan cabang di sini. Nah, cabangnya ini menciptakan universe baru yang bakal nabrak universe ini kan. Nah, TVA itu mencegah hal itu terjadi. Jadi ketika timelinenya di reset, berarti Loki-nya kan pindah ke sini nih. Loki harusnya kan di timeline ini. Loki-nya pindah ke sini. Berarti di sini Loki nggak ada dong. Itu yang terjadi kan ketika Tesseract-nya diculik oleh Loki di film Endgame itu. Nah, Loki-nya kan di sini nih. Loki-nya ditangkap sama TVA. Loki-nya ditangkap, dibawa ke TVA. Berarti tapi Loki di sini tetap nggak ada kan? Nah, timeline-nya di reset. Ketika timeline-nya di reset, timeline-nya hilang, Loki-nya muncul lagi dengan Tesseract yang dia culik itu. Muncul lagi. Mungkin cloningan kalau gua pakai bahasa yang sebenarnya bukan cloningan tapi mungkin bahasa cloningan aja ya. Cloningan, gue pakai kata cloningan biar kalian lebih gampang. Jadi time resetter itu memundurkan waktu lagi, menghapus timelinenya. Lalu si Loki-nya muncul lagi, cloningan bersama Tesseract yang diculik. Jadi waktunya mundur lagi, balik lagi, Loki-nya tetap ada. Jadi kejadian yang di series Loki itu nggak terjadi di timeline Avengers 2012 gitu loh. Itu fungsi time resetter yang ditaruh di tanah dan dipencet sama TVA itu. Fungsinya itu jadi membuat Loki baru dan membuat Tesseract baru. Dan yang timeline yang di reset itu kan TVA-nya bawa Tesseract sama Loki-nya. Itu yang dibawa ke TVA. Itu yang jadikan barang bukti dan Loki-nya dihukum di sana, diadili lah lebih tepatnya. Diadili di depan mahkamah TVA. Nah, ini timelinenya lurus lagi. Nah, begitu. Mungkin kalian agak bingung ya. Gue ngejelasinnya gimana juga soalnya. Mungkin pakai gambar, cuman gue nggak jago bikin gambar animasi video gitu. Cuman kira-kira dengan penjelasan 2 timeline ini mungkin kalian ngerti ya. Atau satu deh. Ini timeline MCU yang berjalan. Loki mengambil Tesseract di timeline ini. Lalu timelinenya bercabang seperti ini. Ya kan, mulai bercabang seperti ini. Loki-nya yang harusnya berada di timeline yang di bawah, harusnya ada di sini, dia malah nggak ada dan hilang dan dia menciptakan timeline baru. Dia ada di timeline yang ini, ya kan? Dia kan bercabang nih. Nah, Loki di sini nggak ada. TVA menghapus timeline ini dan membawa Loki yang kabur ke timeline ini dibawa ke TVA. Tapi Loki yang di sini tetap nggak ada karena Loki-nya kan dibawa ke TVA. Nah, time resetter itu menciptakan Loki cloningan yang baru, yang ingatannya sama persis dengan yang Loki yang di sini, dengan semuanya lengkap dengan Tesseract yang dia culik. Jadi Tesseract-nya balik lagi ke timeline ini dan Loki-nya balik lagi ke timeline ini. Tapi Loki yang baru, Tesseract yang baru, Tesseract yang dan Loki yang udah pergi ke timeline bercabang ini itu udah dibawa ke TVA. Tesseract-nya disimpan sama Casey, Loki-nya dibawa ke mahkamah TVA. Begitu kira-kira, oke? Kalau kalian masih nggak ngerti, ntar komen aja lah di bawah, gue juga. Pokoknya gitu. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi ketika dipencet, itu tuh kayak memundurkan waktu satu timeline itu buat ngembalikin kejadian di timeline seperti semula. Begitu. Guna dari time resetter itu atau apa sih namanya gue nggak tahu, reset charge atau apa gitu gue lupa. Nah itu gunanya.
Dan itu yang terjadi ketika timeline resetnya dipencet. Yang kedua, gue akan bahas masalah secret timeline. The secret timeline itu juga banyak yang salah paham. Di penjelasan Miss Minute padahal sebenarnya itu udah cukup lengkap dengan animasi juga. Tapi mungkin ada yang cuma ngeliat animasinya doang, tapi nggak terlalu fokus dengan suara dari Miss Minute yang menjelaskan, atau cuman hanya fokus suara dari Miss Minute tanpa menonton animasinya. The Secret Timeline itu bukan satu timeline. Ini yang mungkin orang banyak salah paham. Itu bukan satu universe, itu bukan satu timeline, bukan MCU doang. Tapi The Secret Timeline itu adalah kumpulan dari berbagai macam timeline dan berbagai macam universe dijadiin lurus. Awalnya semua universe dan timeline itu kayak tabrak-tabrakan kayak gini. Kata-kata Miss Minute kan, dahulu kala ada perang antar universe yang sangat besar. Pertarungannya itu melibatkan countless unique timeline. Jadi ada semesta yang gak terhitung banyaknya, dan masing-masing semesta itu unik gitu. Mungkin kalau kita ambil contoh Marvel, mungkin ini ada timeline Sam Raimi, Spider-Man Sam Raimi, terus ada timeline The Amazing Spider-Man, terus ada timeline X-Men, terus ada timeline Fantastic Four, kayak gitu. Ya kan masing-masing unik tuh, nggak saling bersinggungan satu sama lain kan. Ya sampai sekarang aja di MCU belum ada X-Men, sampai sekarang aja nggak ada Tobey Maguire gitu-gitu kan. Nggak tahu nih Spider-Man No Way Home. Oke, lanjut ke Loki. Tapi dulu timelinenya kayak tabrakan-tabrakan gini. Kalian coba lihat lagi deh di penjelasan Miss Minute kan timelinenya tabrakan tuh. Nah, The Secret Timeline itu yang dibikin oleh The Timekeepers, itu timeline yang berantakan ini dibikin lurus gitu. Jadi timeline yang atas dengan yang bawah itu nggak boleh bertabrakan lagi, nggak boleh bikin cabang lagi, nggak boleh bertabrakan lagi. Dia tetap berjalan kayak gini. Jadi dia berjalannya nggak saling tabrakan lagi kayak di opening penjelasan dari Miss Minute-nya. Coba kalian perhatiin lagi deh. Itu kan ada diliatin sebentar tuh, kayak ada timeline di atas bawah, kayak dibikin garis kayak ya pokoknya garis banyak. Terus ada kayak gambar hewan-hewan, ada gambar manusia satu gitu. Nah itu kan ada gambar monster tuh. Jadi monsternya di timeline yang lain, manusianya ada di timeline yang lain, hewan yang aneh-anehnya di timeline yang lain gitu. Dan itu timelinenya dibikin satu rapi. Makanya bahasa Miss Minute-nya bukan combine the multiverse become single one, tapi bahasanya reorganizing the multiverse jadi the secret timeline gitu. Reorganizing berarti mereka ngerapiin timeline yang awalnya tabrakan berantem satu sama lain, itu dirapiin, bukan digabung jadi satu. Itu bahasa yang paling tepatnya. Dan itu juga orang banyak yang salah paham. Padahal itu penjelasan dari Miss Minute-nya udah singkat, padat, dan jelas. Tapi banyak yang nggak ngerti, mungkin nggak tahu kenapa ya. Paling itu sih kalau masalah The Secret Timeline sama alat preset timeline itu. TVA itu dark loh sebenarnya. Kerjaannya ngebunuh siapapun yang udah membuat Nexus varian, adalah orang yang kabur dari timeline aslinya, membuat cabang baru. Itu varian. Nexus itu adalah yang dikerjakan oleh varian itu menghasilkan Nexus, cabang itu Nexus namanya. Sebenarnya itu kerjaan TVA sangat dark. Kerjaan mereka bukan hanya menghapus Nexus, mereka juga menghapus varian, dalam tanda kutip menghapus dari kehidupan, dibunuh. Jadi semua varian itu emang dibunuh. Coba kalian lihat lagi penjelasan sih. Ketika ada yang nggak ngambil tiket kan, disuruh ngambil tiket, ada yang gendut tuh. Pertama dia disuruh ambil tiket, dia nggak mau. Dia kayak sombong aja gitu kan, pongah gitu. Dia nggak ambil tiket. Ketika dia nggak bisa ngeliatin tiketnya, dia marah-marah, berantem sama salah satu Minuteman-nya TVA. Ya udah dia dibunuh aja langsung gitu. Sebenarnya TVA itu sopan tapi tetap ngebunuh gitu. Mungkin mereka buat ngilangin rasa bersalah kan.
ya tetap dibunuh tapi lewat proses persidangan gitu, persidangan TVA. Padahal ujung-ujungnya dibunuh semua, tapi tetap disidang dulu sebelum dibunuh gitu. Kalau mereka udah ngotot sebelum persidangan, ya udah dibunuh aja, ntar ujung-ujungnya dibunuh juga. Makanya yang orang pertama yang kita lihat dibunuh sama tongkatnya itu kan kayak taruh aja gini, langsung hangus gitu, hilang. Nah itu kan Loki-nya langsung takut. Tapi sebenarnya Loki bakal endingnya sebenarnya kalau nggak ditahan sama Mobius itu udah bakal kayak gitu ending si Loki, sebenarnya bakal mati. Dan mungkin semua varian yang ada pun ya endingnya mati. Kalau kalian perhatiin lagi, ya TVA itu kerjanya ngebunuh varian. Sangat dark sekali. Ya ingatlah kata-katanya salah satu Minuteman kayak pas berantem sama Mobius kan, dia harus direset, harus direset gitu. Dark, sangat dark. Kata-kata Miss Minute itu kan dulu ada perang multiversal war yang sangat besar, melibatkan a countless unique timeline. Each timeline battle for supremacy. Jadi emang universe di Marvel itu emang unlimited, dan itu dikonfirmasi di MCU juga. Universe atau timeline yang ada di MCU berarti juga unlimited gitu. Karena di komik memang universe itu unlimited. Dari Earth 0, Earth 1, sampai Earth 19999, sampai bahkan ada Earth 7 juta, Earth 14 juta. Wah banyak banget lah pokoknya. Tapi yang mungkin di komik ya belum semuanya diliatin. Cuman kayak Earth-nya itu unlimited. Berapapun mau dibikin, ya dibikin gitu di komiknya. Beberapa Earth itu udah pernah kita lihat dalam bentuk film sih. Kayak di film animasi The Spider-Man Into the Spider-Verse. Itu kan kalau Gwen Stacy, Spider-Gwen itu dari Earth 65 kalau nggak salah. Kalau Miles Morales itu Earth 1616. 6, ya kalau nggak salah 1616. Terus kalau Peter B. Parker 616 kayak di komik. Tapi gue nggak tahu juga nih. Sebenarnya yang 616 kan cuma komik doang. Tapi nggak tahu lah, mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut, kita tunggu aja. Ya berarti itu sesuai dengan komik lah. Ibaratnya multiverse itu emang unlimited, universe-nya unlimited, dan masing-masing universe malahan lebih unik lagi kalau dijelasin dari series Loki-nya gitu. Nah ini lagi nih yang orang juga banyak salah paham. Kenapa TVA kayak menentukan, kayak ngebolehin Avengers balik ke masa lalu buat memperbaiki waktu dia, memperbaiki timeline dia. Tapi ya kalian harus perhatiin lagi kata-kata dari Ravonna Renslayer sama kata-kata dari Mobius and Mobius. Ketika Mobius and Mobius mengintegrasi Loki di Time Theater, itu ruangan interogasi Loki itu namanya Time Theater. Kejadian Loki, karena dia menciptakan Nexus, dia kan ditangkap nih. Dia nggak ngerti kan. Terus Loki-nya kan kayak protes gitu. Bukan kalian menentukan gue terserah mau ngambil jalan kemana. Kenapa ketika jalan gue bercabang, kenapa yang lu yang nentuin gitu. Ya karena TVA kan mencegah branch itu biar nggak saling tabrakan dan menciptakan multiversal war lagi. Ya itu kan sangat-sangat besar. Mungkin Loki kan emang belum paham waktu itu kan. Ya makanya dia marah, protes gitu. Tapi penjelasan Mobius itu sama Ravonna Renslayer itu udah cukup kata-katanya sebenarnya. Kenapa Avengers dibolehkan mengadakan perjalanan waktu, nggak diganggu, nggak dihalangi oleh TVA? Karena it's supposed to happen, it has to happen. Kata-kata itu penting loh, karena emang itu yang harusnya terjadi dan itu harus terjadi. Kata-kata dari Mobius sama Mobius juga lebih menjelaskan lagi. Itu yang sampai dia bikin meme, dia nunjuk-nunjuk. Gue jadi niru nunjuk-nunjuk. Itu kayak it has to happen, it supposed to happen. Itu yang terjadi di masa lalu, di masa depan, di masa sekarang, kapanpun dia akan terjadi berulang-ulang kali. Karena timeline yang benar buat MCU ya terjadinya seperti itu. Dan itu nggak boleh diganggu. Karena ya TVA kan bisa ke masa lalu, ke masa depan gitu-gitu kan. Jadi dia tahu kalau timeline ini udah seperti ini.
kalau timelinenya dibikin cabang, malah tabrakan dengan timeline yang lainnya. Jadi emang timelinenya yang MCU yang itu, it's supposed to happen. Avengers pergi ke masa lalu, it's supposed to happen. Avengers ngambil ambil Tesseract dari Avengers 2012, ngambil Mind Stone dari tahun 2012, ngambil Time Stone dari tahun 2012 juga. Itu supposed to be happen, dan it has to happen. Itu harus terjadi. Nah, itu yang gak dipahami sama orang, karena emang TVA itu menjaga. Kenapa itu harus terjadi? Karena kalau itu tidak terjadi, maka akan menciptakan cabang, dan cabang ini akan bertabrakan. Karena seperti yang dibilang Miss Minute di akhir, dia menghindari multiversal war itu. Ya, walaupun kita tahu sebenarnya multiversal war ini bakal dimunculin kok di Marvel kayaknya sekarang. Karena seperti video sebelumnya yang gua collab itu, Marvel saat ini, Marvel 3 phase pertama itu kan Infinity Saga. Saganya tentang Infinity Stone. Emang dari awal itu hints-nya ke batu Infinity Stone. Dari Captain America The First Avenger. Itu udah Infinity Stone kan. Emang pembukanya langsung Infinity Stone. Ya, sebenarnya phase 4 juga bukan dari film pertamanya, bukan dari series pertamanya. WandaVision kan gak ngebuka multiverse, walaupun tipis-tipis sih, tapi harusnya bisa buka multiverse, tapi ternyata enggak gitu kan. The Falcon and the Winter Soldier apalagi gitu. Cuman Loki itu ngebuka multiverse. Nah, sama kayak MCU Phase 1 itu yang ngebuka Infinity Saganya, maksudnya yang ngehin langsung ada batu Infinity Stone-nya itu kan dari Captain America The First Avenger. Nah, begitupun yang di series Loki. Itu tuh yang bakal pembuka pertama buat ngehin multiverse saga. Gue percaya MCU phase 4, 5 dan seterusnya, atau nggak tahu mungkin sampai 6 atau sampai berapa gue nggak tahu, tapi MCU yang sekarang saganya entah itu berapa phase itu bakal multiversal saga. Karena udah confirm itu film-filmnya kebanyakan multiverse. Yang pasti itu udah Loki. Yang kedua itu Doctor Strange 2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yang ketiga itu film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Itu udah pasti multiverse juga. Dan gue curiga ujung-ujungnya saga ini bakal ditutup atau endingnya adalah Secret Wars. Ya, perang lagi, perang antar universe. Kalau Secret Wars kan di komik emang perang antar universe. Dan itu emang gede banget karena melibatkan 2 universe kan. Dari satu universe aja udah banyak banget karakter. Dari universe satunya karakternya juga sama banyaknya dan masing-masing karakter unik. Kalau dari universe ini Spider-Man-nya kulit hitam, dari universe ini Spider-Man-nya blonde bermata biru. Kalau di sini universe-nya gimana, Captain America-nya Sam Wilson, kalau ini masih Steve Rogers, gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget. Dan emang momennya juga tepat sih. Marvel MCU ganti saganya langsung switch ke multiversal saga. Dan emang waktunya juga tepat dan waktunya pas. Keren. Kalau menurut gue keren sih, dan makin gak sabar sih gue ngelihat gimana ntar ke depannya. Jadi begitulah MCU ke depannya akan multiversal saga, dan itulah mengapa TVA mencegah itu, mencegah Secret Wars itu terjadi, mencegah multiversal war yang terjadi. Makanya ketika ada timeline yang udah lurus, mereka tetap mempertahankan timeline itu tetap lurus, gak saling berbenturan atas dan bawahnya satu sama lain gitu. Makanya dia kata-katanya it has to happen, it's supposed to be happen. Kenapa Avengers Endgame dibiarin melakukan perjalanan antar waktu? Dibilang sama Ravonna kan ketika Loki protes, Loki kan tahu tuh ternyata ada 2 star yang ketika dia di sana, dia tahu Avengers lainnya melakukan perjalanan waktu buat ngambil Tesseract gitu. Terus dibilang sama si Ravonna kan, what Avengers do
it's supposed to happen katanya. Ingat, supposed to happen lagi tuh, emang harus terjadi. Sedangkan yang lu lakukan ini, branch ini, not supposed to happen gitu, nggak harusnya terjadi. Karena nggak harusnya terjadi, yaudah kami reset, termasuk dengan Loki-nya harus direset, ya dibunuh gitu. Terus Loki-nya nggak terima, ya kan? Tapi Ravonna-nya masih santai, kayak bilang, ini bukan cerita lu, dan emang nggak pernah jadi cerita lu katanya. Cerita lu bukan seperti ini, cerita lu ya lu di Loki 2, lu di Thor 2 masuk penjara, di Thor 3 lu kayak gini, di Infinity War lu mati. Nah kayak gitu katanya. Memang sebenarnya kalau kalian perhatiin sebenarnya TVA itu dark sebenarnya, cuman ya pengemasannya tidak kentara lah. Banyak yang nggak sadar, sama kayak orang banyak nggak sadar apa yang dilakukan oleh alat pereset timeline, sama banyak orang nggak sadar ternyata yang dimaksud The Secret Timeline itu bukan satu aliran waktu, tapi kumpulan dari berbagai macam aliran waktu yang tak terbatas, tapi dibuat dan dijaga oleh The Timekeepers untuk tidak saling berbenturan satu sama lain, dan Timekeepers membentuk TVA buat memastikan itu tidak terjadi benturan-benturan itu. Makanya TVA-nya sangat gede kan. Ketika Loki-nya baru keluar dari ruang persidangan kan diliatin tuh unlimited, kayak gede banget. Itu gue rasa kayak tiap-tiap gedungnya itu satunya ngejaga satu timeline, ini ngejaga timeline yang ini ngejaga timeline yang ini. Saking banyaknya timeline yang bakal mereka jagain biar timelinenya nggak bercabang nabrak timeline yang lain satu sama lain gitu. Ya itu sih kalau menurut gue penjelasan. Menurut gua ini penjelasan udah lengkap dari gua. Mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian penasaran, silakan kalian didiskusikan, kalian komen aja di bawah. Gua akan mencoba menjawab mungkin di video selanjutnya, mungkin di komennya gua jawab langsung. Tapi kalau kepanjangan gua agak mager juga sih ngetiknya. Ya udah gua bikin video aja buat ngejelasinnya, gua bisa ngejelasin lebih panjang. Tapi emang banyak hints-nya di series episode 1 ini. Selain gue ngejelasin tadi yang penjelasan tadi, kayak ketika si Mobius investigasi ke Perancis tahun 1500-an kalau nggak salah ya, itu kan anak kecilnya bilang siapa yang melakukan ini, kata Mobius kan. Anak kecilnya nunjuk ada patung, bukan patung, ada kayak ukiran di kaca yang berkulit merah bertanduk, tapi dia pakai baju warna hijau. Lagi-lagi teori Mephisto. Kalian tidak ada kapok-kapoknya guys. Udahlah, itu bukan Mephisto. Karena setahu gue Mephisto pun juga tidak bertanduk di komik gitu. Dan sutradaranya pun bilang itu bukan Mephisto gitu. Sampai kapan sih kalian mau tertipu oleh teori Mephisto lagi gitu? Ya udah, nikmatin aja. Terus ketika endingnya, jangan ending dulu. Ketika Loki kabur, sebelum itu ya gue bahas satu lagi nih. Ketika Loki kabur kan, Loki itu kan sadar betapa gedenya TVA, ini bukan palsu, bukan ilusi. Karena Loki tahu ini Infinity Stone asli, itu ada di laci mejanya si Casey gitu. Kayak, lu punya banyak, ini cuma jadi ganjelan kertas doang gitu. Makanya sampai bikin jokes kan. Itu kayak bikin MCU 3 phase sebelumnya jadi kayak olok-olokan. Gimana ya, gue menanggapinya bukan olok-olokan sih. Ya memang multiverse gitu. Lagian dijelasin juga sih kalau di komik, kalau Infinity Stone itu cuman bisa berfungsi di universe dia berada. Kalau dia ditarik ke TVA, ya nggak berfungsi. Karena TVA itu berjalan di waktu yang berbeda. Time passes through differently in TVA. Waktu itu perjalanan waktu di TVA itu beda banget gitu. Jadi kayak mungkin rata-rata pegawai TVA itu juga nggak tahu udah berapa lama mereka di TVA gitu. Mungkin udah miliaran tahun mereka berada di sana, tapi mereka nggak tahu karena waktu berjalan di TVA itu nggak sama kayak di universe manapun gitu. Ya mungkin bakal ada penjelasan selanjutnya dari Marvel, dari series Loki-nya. Gue juga nggak mau menjelaskan karena gue juga nggak terlalu ngerti, tapi gue paham karena itu otoritas
tertinggi dan terkuat kan istilahnya. Ya Loki pun sampai tercengang kan, inikah kekuatan terbesar di universe katanya. Ya kalau di single universe enggak. Kalau di multiverse sih masih ada yang lebih kuat. Living Tribunal, The One Above All, ya gitu-gitulah. Sebenarnya TVA itu cuma menjaga the proper flow of time. Aliran waktunya udah kayak gini, nggak boleh ada cabang baru, nggak boleh ada irigasi waktu yang baru. Udah, itu aja. Dan yang gue bikin lucunya, kayaknya series Marvel udah 3 nih yang tayang. Itu kayaknya selain multiversal saga, itu kayak in the multiversal of sadness ya. Karena tiap seriesnya ada adegan nangis yang sangat-sangat sedih, yang deep ke dalam perasaan fans gitu, saking sedihnya gitu. Nangisnya Wanda ketika dia bikin rumah meledak gitu. Nangisnya Bucky ketika dia sadar dari cuci otak Winter Soldier. Dan Loki ketika dia sadar ternyata dia nggak bisa balik lagi ke timelinenya. Dia sadar ternyata ibunya mati gara-gara dia. Dia sadar ternyata Odin bener-bener sayang dan cinta sama dia. Dan dia juga sadar ternyata Thor, saudaranya, juga sayang sama dia, pengen Loki itu berada di sisinya terus. Kita bertarung bersama sampai mati. Dan ternyata Loki-nya kayak gitu, ya dia menipu dirinya sendiri, dia nggak mengerti dirinya sendiri. Dan di TVA, Mobius bisa bikin Loki sadar hanya dalam waktu, ya relatif juga sih sebenarnya, karena waktu kan berjalan berbeda di TVA. Jadi gue nggak tahu, mungkin kita yang nonton cuman berapa menit gitu, tapi bisa jadi di TVA itu udah berjalan bertahun-tahun, kita kan nggak tahu. Ingat, time passes through differently in TVA. Itu kata kuncinya. Apalagi ya, Frigga aja udah bertahun-tahun sama Loki, Loki-nya masih aja bandel. Ekspresi Loki ketika ngelihat gimana dia sebenarnya di timeline dia yang seharusnya, itu juga kalau kalian perhatiin kan emang memainkan actingnya Tom Hiddleston dengan baik. Pas dia sedihnya, pas dia marah, dicekek sama Thanos, sampai dia kaget, di tulang lehernya patah gitu kan, dia mati. Dia akhirnya menyadari kata-kata dia. Dan gue jadi sadar satu hal juga, kata-kata the glorious purpose, kata-kata yang di Avengers, di film Avengers itu kan, I am Loki from Asgard and I'm burdened with glorious purpose. Itu kata-kata dari Thanos. Makanya ketika dia mati dicekek Thanos, dia ketawa. Terus dia bilang, ditanya kan sama masuk tuh si Minuteman dari TVA, apa yang lucu katanya? Glorious purpose. Jadi ternyata glorious purpose itu kata-kata dari Thanos, bukan kata-kata dari Odin. Kayak dia ketawa. Dia kan kayak sadar gitu. Oh ternyata Thanos gitu. Lu yang bilang glorious purpose kan, gua kan ada glorious purpose-nya. Ternyata lu cuma manfaatin gua buat Infinity Stone, ujung-ujungnya lu bunuh gua gitu. Ya begitulah yang terjadi sama Loki. Sungguh kasihan. Ya tapi mau gimana, begitulah cerita Loki supposed to be happen menurut TVA. Kita lihat aja ntar Secret Wars ya. Jangan-jangan Loki penyebab Secret Wars. Gak tahu sih. Gue juga curiga Loki ini ntar bakal nyambung ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wow, banyak banget spekulasi, banyak banget rumor. Gue kayaknya nggak usah berteori terlalu banyak lah. Lagian yang gue jelasin kan tadi tuh kayak ngejelasin kembali yang udah ada di seriesnya. Mungkin kalian kayak melewatkan atau kayak skip gitu penjelasannya, gue jelasin lagi lebih detail. Itu aja sih. Ya udah, videonya udah kepanjangan juga. Oh ya, buat episode 2 gue kayaknya nggak bakal nunggu seminggu deh. Gue kayaknya nunggu kalau akun Instagram Marvel Studios
itu udah spoiler episode itu sendiri. Karena kan gue kayak ngecek kemarin tuh 2 hari yang lalu gitu. Sekarang kan gue upload ini kan hari Rabu nih, ketika series Loki-nya tayang. Kira-kira hari Senin atau hari Minggu itu kalau nggak salah. Itu akun Instagram resmi Marvel Studios sudah ngeposting spoiler dari episode 1 gitu. Ya kayaknya kalau Marvel udah bikin postingan yang spoiler di sosial media Amerika sendiri, ya gue juga bakal posting video spoiler gue gitu. Jadi patokan spoiler gue adalah dari Marvelnya sendiri, bukan nunggu episode selanjutnya rilis dulu. Jadi gue kayak nunggu Marvelnya udah spoiler, ya gue spoiler juga gitu. Kenapa gue harus nunggu? Ya Marvelnya aja udah spoiler gitu. Jadi gue mungkin buat penjelasan Loki episode 2, kalian gak harus bakal nunggu seminggu, dan gue bakal upload lebih cepat, mungkin 5 hari atau 6 hari lagi. Kalau mungkin Marvel ada spoiler hari keempat, ya udah 4 hari lagi gue posting video spoiler episode 2, penjelasan lengkap dari Loki episode 2. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian ada bertanya atau masih bingung mau diskusi tentang series Loki episode 1, kalian tinggalkan komentar aja di bawah. Kalau kalian suka dengan penjelasan gue kali ini, silakan kalian like. Kalau kalian gak suka, kalian masih bingung atau gimana, ya udah kalian dislike aja. Dan kalau kalian masih pengen nonton penjelasan gue tentang Marvel ke depannya, kalian bisa subscribe. Tapi kalau kalian gak subscribe pun juga gak apa-apa. Yang penting kalian nonton video gue sesuka kalian aja. Kalau gak nonton juga gak apa-apa, mau nonton sampai habis tapi kalau mau nonton sampai habis ya, jangan nonton di skip cuman 5 menit pertama terus kalian pergi. Ya udahlah, see you next time untuk penjelasan episode 2 dari Loki. Kapan gue post? Ya ketika akun Marvel Studios spoiler. Oke, see you guys. Come on. What did you expect?